guru penggerak angkatan 10 BGP Jawa Tengah. Di sini kami akan melakukan praktik coaching modul 2.3 supervisi akademik. Saya sebagai observasi. Saya Parwanti sebagai coach. Saya Andi Handayani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Parwanti. Waalaikumsalam Ibu Dian. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Parwanti, sebelum kita melakukan proses coaching yang saya berperan sebagai supervisor dia, nanti saya akan melihat proses coaching Ibu bersama coaching nanti ya. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan Bu terkait rubrik penilaian dalam konsultasi saya. Nah, mungkin Ibu sudah tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian itu Bu, misalkan acuan saya itu adalah saya harapkan selama proses coaching nanti percakapan Ibu memiliki prinsip dari coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dan juga sudah memiliki potensi inti dari coaching. Nah, di mana kompetensi itu bisa Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot harus menjadi penyebaran. Dan yang paling penting Bu, saya harapkan dalam proses coaching nanti Ibu jangan lupa melakukan alur. Bisa dipahami Bu? Terima kasih Bu. Baik Ibu Parwanti, kalau begitu selanjutnya sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan pertama Bu begini Bu, bagaimana sih kompetensi yang mana yang saya Ibu kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk nanti proses percakapan ataupun proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentu saja dengan teknik rasa. Luar biasa Bu. Jadi mendengarkan aktif Bu ya, Iya, Bu. Dan menggunakan pertanyaan berbobot. Oke Bu, dari dua kompetensi ini kira-kira Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk nanti pada saat proses coaching, ada pun kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan nanti adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach dan menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Baik. Jadi memang ya mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak dari seorang coach. Nantinya juga Bu, pertanyaan terakhir nih, ada beberapa indikator pencapaian kira-kira tolak ukur yang mana Bu terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ada pun indikator keberhasilan yang ingin saya capai atau yang ingin saya tuju nanti Bu. Yang pertama itu bahwa nanti dalam proses coaching saya bisa menerapkan alur secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik. Nah, semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan tadi Bu ya, tentang proses mengikuti alur perintah, kemudian ide solusi dan dari coaching nanti bisa tergali dengan baik Bu ya, secara maksimal. Baik Bu, oke, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan Bu, dan saya ingin silakan Ibu melakukan proses coaching dan bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan yang Ibu akan capai. Tentunya insya Allah berjalan lancar Bu ya. Siap, insyaallah. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Silakan melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Parwanti. Waalaikumsalam Ibu Andi. Silakan duduk Bu Andi. Iya, terima kasih Bu. Apa kabar Ibu Parwanti? Alhamdulillah baik. Ibu Andi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Andi kesini ada yang mau dibicarakan nih. Iya Bu. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang? Iya tentu saja. Apa ada hal yang ingin dibicarakan Ibu? Iya Bu.
Apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang? Tentu saja Ibu Andi, memangnya setelah kita berbincang-bincang nanti apa yang Ibu Andi harapkan? Tentunya saya mengharapkan perubahan di sekolah saya. Kemudian saya begini Bu, dan saya mengharapkan punya solusi dari Ibu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu berharap setelah kita berbincang-bincang ini Bu Andi mendapatkan solusi terhadap permasalahan di sekolah ya. Iya Bu. Memangnya ada permasalahan apa Ibu Andi di sekolahnya? Begini Bu, di sekolah saya itu punya rekan guru. Saya itu punya rekan guru di sekolah yang cara mengajarnya hanya menggunakan metode konvensional saja. Masih menggunakan metode ceramah dan ceramah. Kita ketahui bahwa sekarang itu Bu, perkembangan zaman semakin canggih, kemudian penggunaan teknologi semakin besar. Kemudian rekan guru di sekolah saya hanya menggunakan metode pembelajaran yang tidak bervariatif seperti itu Bu. Oh begitu permasalahannya Bu. Jadi kebanyakan itu rekan-rekannya Ibu Andi di sekolah ketika mengajar metode pembelajaran yang monoton ya, metode konvensional cuma kebanyakan menerapkan metode ceramah begitu ya Bu ya. Apakah Ibu Andi sudah mencari tahu apa penyebabnya? Mungkin kemungkinan besar ya Bu, di sekolah saya itu kebanyakan guru yang lebih senior, artinya dia sudah nyaman berada di posisinya seperti itu Bu. Gitu ya Bu. Jadi mereka sudah nyaman ya dengan metode pembelajaran seperti itu. Nah, apa harapan terbesar Ibu terhadap rekan-rekan di sekolah? Tentunya harapan yang saya inginkan yaitu terjadi perubahan terutamanya Bu dalam penggunaan media-media pembelajaran. Setidaknya Bu, guru dalam mengajar itu dia bisa membuat slide materi pembelajaran yang ingin disampaikan kepada siswanya menggunakan media Canva agar lebih menarik, agar siswanya itu lebih semangat belajarnya seperti itu Bu. Begitu ya. Jadi harapan terbesar Ibu ingin supaya rekan-rekannya di sekolah itu bisa lebih melek teknologi ya, bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, apakah seperti menggunakan Canva, kemudian menggunakan juga metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu ya Bu ya. Terus agar bisa tercapai ini harapannya Ibu, kira-kira bagaimana rencananya Ibu ke depan nanti? Rencana saya ke depan yaitu saya akan berkoordinasi dulu kepada kepala sekolah. Setelah itu saya akan mengadakan kolaborasi dengan rekan sejawat. Begitu ya Bu ya. Untuk bisa melaksanakan rencananya nanti ini, Ibu akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya yang artinya dia lebih tahu tentang penggunaan IT. Iya ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat yang paham dengan IT ya. Iya. Terus kira-kira ya kapan rencana itu yang ini akan dilaksanakan? Secepatnya Bu, setelah saya melakukan koordinasi kepada kepala sekolah. Jadi secepatnya dilakukan, tapi sebelumnya koordinasi dulu dengan kepala sekolah. Iya. Nah dari rencana Ibu ini, kemudian pelaksanaannya nanti secepatnya, kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu untuk melaksanakan rencananya? Tentunya yang mendukung saya itu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat yang lebih tahu tentang penggunaan IT itu, agar kegiatan yang saya lakukan ini berjalan dengan baik dan terlaksana dengan lancar. Jadi begitu, tentu saja dukungan dari kepala sekolah ya Bu, dan rekan-rekan guru yang bisa memahami dengan IT. Masih ada lagi Bu yang mau diperbincangkan ini? Nah, ini hanya itu Bu, masalah saya yang saya hadapi ya. Ya Bu ya. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini Ibu bisa melakukan pendamping ataupun pembimbingan di sekolahnya Bu ya, agar perubahan yang terjadi di sekolahnya sesuai dengan apa yang Ibu Andi harapkan ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Saya merasa lega apa yang kita perbincangkan hari ini. Iya sama-sama Bu ya. Saya juga merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu Andi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum
Baik Ibu Parwanti, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching Ibu ya dengan coaching terkait dengan coachingnya ini sudah ada beberapa catatan Ibu yang saya sudah tulis. Namun sebelumnya Bu ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Bisa kan Bu ya? Iya Bu, silakan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator tercapainya dari proses coaching Ibu tadi? Untuk yang sudah saya lakukan tadi di kegiatan coaching, Ya. saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali ya. Apa yang disampaikan tadi itu sesuai dengan hasil catatan saya juga nih Bu nih. Jadi catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai Ibu sebagai coach kemitraan. Dan itu terbukti Bu tadi ketika Ibu ngobrol bersama si coaching, merasa setara, tidak ada lagi perbandingan yang beda-beda Bu ya. Terus kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip coaching. Terus Ibu sudah melakukan apalagi proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching Ibu tadi untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi ya. Kemudian tadi saya lihat di sini Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Bu. Sudah ada nampak sekali Bu ya. Iya, terima kasih. Agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra supervisi tadi. Nah, Ibu mengharapkan ada dua tadi Bu ya, yang Ibu harapkan tadi ya. Kalau saya tidak salah itu mendengarkan secara aktif dan juga apa Bu tadi? Mengajukan baru betul sekali. Nah, hal yang penting dari proses tadi Ibu, saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan percakapan AOTK, di mana Ibu tadi mulai dengan tujuan, kemudian Ibu ada identifikasi masalah, terus kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dan catatan saya ini tadi sudah dilaksanakan coaching dengan baik, sangat luar biasa ya. Terima kasih Bu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu dari saya. Jadi berdasarkan tadi hasil coaching yang tadi dilakukan, nah Bu kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dari Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan tadi? Iya Bu, jadi begini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah keadilan penuh, di mana mungkin tadi coaching merasa ada sedikit unik-unik begitu. Kemudian seharusnya saya Bu menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya. Oke, bagus sekali ya. Jadi keadaan penuh atau present ya Ibu menjadi harapan Ibu akan lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik yang ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak juga hanya di potensi, tapi juga di potensi lainnya ya, agar semakin tajam lagi dan berkembang. Nah, ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coaching itu mitranya sebagai coachingnya Bu, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan Ibu ya. Itu dengan bagaimana Ibu menerapkan pelayanan yang baik dan menggunakan kita sangat luar biasa ya Bu untuk sebuah hadiah untuk hari ini. Semoga semuanya berdampak dengan bagus depan nanti. Itu ya, terima kasih Bu. Amin. Baik Bu, untuk hari ini saya akan kembali ke ruangan Ibu untuk proses coaching super ini sudah selesai. Selamat Bu ya, semoga lebih sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.